Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Memilih Wakil Rakyat masih bersama saya Najwa Shihab, dan pemirsa, saya akan kembali bertanya ke Dewan Pakar Metro TV Philips Rumonte yang juga pengamat politik dari CSIS. Mas Philips, tadi kita lihat konferensi pers Megawati dan Puan Maharani, dan kalau kita bandingkan dengan konferensi pers dari Prabowo Subianto, Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, raut mukanya tampak berbeda ya. Yang satu berseri-seri, kalau yang belakangan tampak agak sedikit tidak sesumringah seharusnya. Saya kira itu tergantung dari perspektif kita melihat ya. Seharusnya mungkin PDIP kalau kita lihat track surveinya, kalau lihat dari tahun lalu sebetulnya sudah naik juga 12, 14, 16, lalu sekarang 19%. Gitu. Ya. Yang berbeda adalah karena ada ekspektasi terhadap pengumuman Jokowi sebagai capres, yang kita tahu adalah orang yang mungkin hingga hari ini berdasarkan berbagai survei itu orang yang paling electable, paling populer, sehingga diharapkan bisa membawa naik suara PDIP lebih banyak daripada yang seharusnya. Dan ini juga terkait dengan proses pencalonan capres, ya. Sehingga bahwa PDIP kurang perolehannya dari apa yang mereka harapkan, itu saya kira kita bisa lihat hari ini. Hanya saya kira pertarungannya masih panjang. Masih panjang, dan saya kira PDIP dengan 19% pun sudah seharusnya cukup berbahagia dengan perolehan. Baik, pertarungan masih panjang, dan kita akan langsung tanyakan apa reaksi bakal calon presiden dari PDI Perjuangan. Kita sambut Bapak Joko Widodo. Selamat malam Pak Jokowi. Selamat datang di Metro TV. Boleh tepuk tangan sekali lagi dong Pak Jokowi. Sengaja lagu Metallica kami putar Pak Jokowi. Lagu Metallica untuk Joko Widodo. Bakal capres PDI Perjuangan yang hari ini memenangkan pemilu versi quick count. Senang? Tidak terlalu senang karena tidak puas? Atau bersyukur apapun hasilnya Pak Jokowi? Ya, kita patut bersyukur, alhamdulillah. Bersyukur, alhamdulillah, bahwa rakyat memberikan kepercayaan kepada PDI Perjuangan dengan memberikan posisi di urutan teratas, di urutan pertama. Harus disyukuri. Harus disyukuri. Boleh kasih tepuk tangan kalau begitu. Apakah, tetapi sesungguhnya kan ini ada yang menilai targetnya seharusnya bisa lebih dari itu, Pak. Ya, semua partai pasti ingin targetnya yang tinggi-tinggi kan. Tetapi ya sekarang rakyat sudah berbicara dan rakyat sudah menentukan pilihannya.
dan harus kita syukuri. Walaupun di bawah target, kalau targetnya sempat di atas 20, bahkan ada yang menyebut 27-25%? Ya, kalau target kemarin di Rakernas memang 27%, tetapi sekali lagi itu kan target, dan sekarang memang rakyat sudah memberikan pilihannya, dan angkanya yang sudah kita lihat, ya tetap kita syukuri, dan kita mau memberikan penghargaan, memberikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat yang telah memilih PDI Perjuangan, dan terutama kepada kader, kepada relawan yang telah bekerja keras untuk memenangkan PDI pilihan legislatif ini. Kira-kira Jokowi efeknya itu berapa persen ya? Kalau perolehan quick count 19% mendekati 20%, kira-kira itu yang memang milih PDI karena Joko Widodo, berapa banyak? Kalau saya melihat ini kan pertarungan di caleg, ini kan pertarungan yang sangat, pertarungan keras sekali di akar rumput, Jadi dan pertarungan itu menyebabkan rakyat itu digiring untuk memilih pilihan-pilihan sesuai yang digerakkan oleh caleg-caleg, dan saya kira beda nanti kalau pilpres akan berbeda. Karena ini adalah pileg. Pilpres berbeda. Bedanya di mana? Karena yang bertarung Jokowi sendiri, Jokowi langsung. Ya, yang di pilpres nanti kan yang pertama nanti tokohnya yang akan bertarung kan juga tidak banyak. Kalau yang pileg ini ada, kalau nggak keliru 6.000, kurang lebih 6.600. Pertarungan yang sangat ruwet, dan di bawah pasti sangat ramai sekali. Kalau ini kan nanti mungkin bisa 2, mungkin bisa 3, dan maksimal 4. Nanti kita lanjutkan. Akan berbeda. Akan berbeda. Berbeda seperti apa nanti saya akan gali lagi siapa kira-kira teman koalisi yang akan diajak oleh PDI Perjuangan dan juga Joko Widodo. Setelah pariwara jangan kemana-mana, tetap di Metro TV Live Event Memilih Wakil. Terima kasih Anda terus di Metro TV Live Event Memilih Wakil Rakyat. Saya Najwa Shihab dan saya sudah ditemani oleh calon presiden dari PDI Perjuangan, partai yang memenangkan pemilu legislatif versi quick count, Joko Widodo. Pak Jokowi, melihat hasil quick count, peta koalisi yang akan terbentuk, menurut Anda akan seperti apa? Kita tidak mau berbicara koalisi, kita ingin berbicara masalah kerjasama dalam menyelesaikan persoalan-persoalan besar bangsa yang besar ini. Jadi bukan koalisi, kalau koalisi itu selalu konotasinya adalah bagi-bagi kursi, bagi-bagi menteri, itu yang kita nggak suka. Koalisi identik dengan dagang sapi, tetapi yang pasti perlu cukup kursi, perlu cukup suara untuk memajukan Anda menjadi calon presiden, Pak Jokowi. Ya, oleh sebab itu, sekali lagi, kerjasama boleh dengan siapapun, dengan partai apapun. Saya kira kita terbuka, ya, PDI Perjuangan terbuka dengan sebuah catatan, punya platform yang sama. Kalau kita melihat hasil quick count-nya Pak Jokowi, Golkar ada di PDIP nomor 1, Golkar nomor 2, kemudian Gerindra nomor 3, dan ada partai-partai yang lain. Kalau kita bicara, kalau tidak mau disebut konotasinya dagang sapi, maka minimal platform partainya mendekati atau gagasan-gagasan yang diutarakan mendekati. Mana dari partai-partai itu yang paling mendekati PDI Perjuangan? Ya, nanti kalau sudah ketemu lah baru. Ketemu siapa, Pak? Ya, ketemu yang di sana itu, yang partai-partai. Belum ketemu lah, kalau sudah ketemu jelas, kemudian kita berbicara mengenai persoalan-persoalan besar bangsa ini, kemudian cara penyelesaiannya seperti apa. Kalau platformnya memang sama, mempunyai platform yang sama dan jelas tahapan-tahapan yang ingin kita kerjakan juga sama, ya kenapa tidak? Kenapa tidak? Kerjasama. Yang jelas katanya sudah banyak yang disebut-sebut akan bisa mendampingi Joko Widodo maju di bursa Pilpres nanti. Salah satu nama yang santer disebut adalah nama yang satu ini. Kita sambut mantan Wakil Presiden Muhammad Yusuf Kalla. Sekali lagi kita berikan sambutan yang meriah Pak Muhammad Yusuf Kalla. Ayo. Hai Najwa. Hai Najwa, baik. Silakan bergabung Pak. Hai, tunggu kita. Kabar tunggu kita. Ya.
Sehat-sehat Pak JK? Sehat, Najwa sehat. Betul tidak tadi waktu saya memperkenalkan Bapak, saya kan langsung to the point. Yang Apa saya itu? sebutkan adalah ini nama-nama, salah satu nama yang santer disebut akan mendampingi Joko Widodo. Tepat tidak saya memanggil Anda tadi itu, Pak? Itu kan nanti kita bicara selain lah baru. Sudah ada pembicara, kan karena santer disebutnya seperti itu, tapi sesungguhnya Saya sudah seperti berapa apa? bulan kita terus 6 bulan kali ya. Belum, 3 bulan. Oh, Pak. 3 bulan lah ya. Terakhir ketemu 3 bulan yang lalu. Yang dibicarakan bukan bicara Soal kota, soal banjir waktu itu ya. Ya, soal PMI, Pak. PMI betul-betul. Oh, jadi tidak bicara capres-cawapres ya? Enggak. Tidak ya? Tidak. Pak JK, saya minta Anda komentar soal perolehan Golkar, karena Anda masih politisi Golkar kan, Pak? Anda masih politisi Golkar, masih punya bekas KTA? ketua masa. Bekas ketua, oke. Harus jelas dulu ini. Jelas itu. Perolehan Golkar, kalau dari Quick Count, kita lihat 14,48%. Persis sama dengan waktu sama saya. Wah, apa itu artinya? Artinya Golkar tidak naik, tidak turun. Artinya Golkar orang-orang setia gitu kan. Orang-orang setia. Iyalah. Nah, satu lagi katanya ini juga setia. Saya ingin panggil satu orang yang katanya setia. Kita panggil peserta konvensi Partai Demokrat, Dahlan Iskan. Oppan Gangnam Style. Gangnam Style. Pak Dahlan, apa kabar? Terima kasih sudah hadir, Pak. Silakan Pak Dahlan, Pak Dahlan di situ. Lagu Gangnam Style, Pak Dahlan. Pak, boleh di situ? Pak Dahlan, peserta konvensi Partai Demokrat berbaju biru sudah jelas ini. Ya. Dan kalau tidak salah, Anda sudah resmi kader ya, Pak ya? Sudah dipakaikan jaket waktu itu pada saat kampanye? Belum. Belum kader? Sudah anggota. Sudah anggota. Berarti tadi pagi coblosnya Demokrat? Ayo pastilah. Oh, pasti. Harus konsekuen, harus konsekuen. Konsekuen. Saya mau minta Anda berkomentar dulu soal perolehan partai Anda. Enggak lah, saya mengucapkan selamat kepada Pak Jokowi, PDIP, karena menjadi pemenang. Saya kira juga pantas mendapat ucapan selamat Gerindra, suaranya naik drastis, dan yang mengejutkan PKB naiknya 2 kali lipat. Jadi selamat kepada semuanya. Selamat kepada semuanya. Kalau perolehan Demokrat sendiri itu menggembirakan Anda sebagai peserta konvensi atau justru wah tidak cukup 20%, konvensi masih ngaruh nggak ya? Selama ini saya kan juga belum memastikan diri akan menjadi calon dari Partai Demokrat, karena ini kan masalah politik. Beda dengan bisnis atau agama yang semuanya pasti begitu. Saya pun biarpun di survei-survei saya nomor 1, tapi tetap saya secara mental menyiapkan diri untuk tidak dipilih. Tidak dipilih menjadi calon dari presiden Partai dari Demokrat. Baik, tadi Anda mengucapkan selamat kepada Partai Gerindra. Karena itu saya ingin panggilkan untuk bergabung di meja ini politikus Gerindra yang juga wakilnya Pak Joko Widodo. Kita sambut Basuki Cahayapurnama. Silakan duduk. Boleh disalami dulu, Pak. Ayo. Oh, tadi ada yang komentar kok jauh-jauhan, sengaja dipisah dulu. Sengaja dipisah dulu. Kita kan mengawal berdua ini. Mengawal. Siapa yang dikawal, Pak Ahok? Pak Dahlan dan Pak Yusuf Kala. Pak Yusuf Kala dikawal oleh Basuki Cahayapurnama dan juga Joko Widodo. Pak Ahok cuma untuk mengkelirkan saja supaya selesai nih urusan. Tadi pagi nyoblos Gerindra atau nyoblos PDI atau nyoblos partai lain? Biar clear urusan di Dari awal. pagi ditanya, saya masa coblos PDI Perjuangan? Saya kan Gerindra. Jadi coblosnya Gerindra. Iya, tapi kalau istri saya nggak tahu. Kalau istri tidak tahu. Pak Ahok, tadi saya bertanya ke Pak Jokowi, juga Pak JK dan Pak Dahlan soal hasil quick count. Tadi Pak Dahlan sudah memberikan selamat kepada Gerindra. Politikus Gerindra, Ahok, ini memang sesuatu yang membanggakan Anda, perolehan Gerindra? Ya, walaupun tidak capai target 20%, tapi sebagai partai yang termasuk baru, bisa 3 besar mendampingi PDI Perjuangan dan Golkar, saya kira ini satu kemajuan yang luar biasa. Artinya kami sudah bisa nempatin tiap komisi di DPR RI tahun ini bisa 5-6 orang, satu hal yang baik.
Itu kira-kira memang faktor Prabowo atau ada sedikit lah faktor Ahok di situ? Nggak mungkin faktor Ahok lah, pasti faktor Pak Prabowo lah. Pasti faktor Pak Prabowo ya. Baik, nanti kita akan lanjutkan perbincangan ini karena akan semakin menarik. Sudah ada 4 baju biru, Gerindra, Elang, kemudian juga ada politisi Golkar dan tentunya calon presiden PDI Perjuangan sesaat lagi setelah pariwara berikut. Terima kasih Anda terus di live event Memilih Wakil Rakyat. Saya malam ini bersama dengan Joko Widodo, Yusuf Kala, Dahlan Iskan dan juga Basuki Cahayapurnama. Pak Jokowi, banyak nama yang sering disebut akan bisa mendampingi Anda maju ke bursa Pilpres. Tadi saya sudah sebutkan salah satu nama yang disebut ada di samping Anda, Pak Jokowi. Kemudian juga Pak Dahlan Iskan. Pak Dahlan, sesungguhnya nama Anda juga kerap disebut. Kalau tidak maju jadi peserta konvensi, mungkin saja bisa maju sebagai calon wakil presiden. Bahkan Pak Jokowi, Pak Ahok yang paling ujung sana, itu namanya juga masuk favorit mendampingi Jokowi. Jadi Pak Jokowi langsung saja buka-bukaan malam ini mau pilih yang mana, monggo Pak. Sekarang ini kita memang masih pada proses kriteria. Kriterianya apa? Ini masih digodok, belum rampung kriteria dan yang... Kriteria dari dalam hati kecil Jokowi, siapa yang cocok? Enggak, kalau saya sih mau laki, mau perempuan nggak ada masalah, mau sipil, mau militer nggak ada masalah, mau tua, mau muda nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Yang masalah apa jadi? Pasti ada masalah, masalahnya kriterianya belum selesai. Belum selesai. Iya. Nanti kalau udah selesai baru. Tapi apakah misalnya yang akan diperhitungkan itu lebih ke partai mana yang akan bisa bekerja sama lebih erat, koalisi misalnya nasionalis Islam, atau itu sudah tidak lagi relevan, atau yang lebih melengkapi karakter Jokowi sebagai sosok personal? Ya saya kira semuanya lah, semuanya dikalkulasi, semuanya dihitung, baik nanti untuk melengkapi banyak kekurangan yang saya punyai, misalnya juga masalah platform antar partai kan juga harus semuanya dihitung, semuanya dikalkulasi. Semuanya dikalkulasi. Kalau Pak Jokowi malu-malu, saya ingin minta tanggapan dari Mas Burhanuddin Muhtadi, dari Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia. Mas Burhan, tolong bantu Pak Jokowi merumuskan kriteria. Tadi katanya kriterianya masih dirumuskan, tolong Mas, dikasih free konsultasi malam ini Mas. Sebelum menjawab soal kriteria tadi, saya ingin jelaskan, ini data yang menurut saya menarik dan menambah panjang satu postur politik elektoral Indonesia yang galau, gitu ya. Galau, ya. Tahun 99, PDI Perjuangan unggul dengan perolehan 33% dan partai yang dapat 3% atau lebih cuma 5, PDI Perjuangan, Golkar, PKB, P3 dan PAN. Tahun 2004, partai yang menang itu Golkar, cuma dengan perolehan 22-23%, turun dibanding tahun 99 yang diperoleh oleh PDIP, dan partai yang dapat 3% atau lebih nambah jadi 7. Pemain barunya adalah PKS dengan Demokrat. Tahun 2009, pemenangnya ganti lagi Demokrat, dan pemenangnya Demokrat cukup 20,8% menang. Kemudian pemainnya nambah lagi jadi 9, Gerindra dengan Hanura. Tahun 2014, pemenangnya turun lagi dari 20,8% diperoleh oleh Demokrat, sekarang PDIP dengan kisaran 19%, dan partai yang dapat 3% atau lebih nambah. Pemain barunya adalah Nasdem. To the point, artinya? Artinya terjadi fragmentasi politik, dan fragmentasi politik ini turut menentukan juga proses penjalinan koalisi untuk Pilpres 2014. Karena praktis dengan perolehan 19,14%, PDI Perjuangan tidak cukup aman dengan mengandalkan suara dari partainya sendiri. Nah, disitulah untuk proses capres-cawapres bukan hanya persoalan idealisme saja, tapi juga seberapa besar cawapres tadi mendukung dan memastikan pemerintahan hasil Pilpres mendapatkan dukungan yang maksimal di parlemen. Boleh kasih tepuk tangan untuk Mas Burhan. Baik. Pak JK, ada komentar khusus? Ada komentar khusus, Pak? Ya, ini artinya bahwa masyarakat itu makin memahami, artinya mungkin suara masyarakat makin melebar lah gitu ya, tidak terfokus lagi kepada suatu partai, kelompok, dan mungkin partai juga ada yang berbuat baik, ada yang berbuat yang tentu kurang. Terlalu cepat kita bicara koalisi sekarang? Atau memang sudah waktunya bicara koalisi dan pilihan capres-cawapres? Bagi partai tentu harus bicara koalisi, bagi partai ya, kita ini tidak. Bagi partai itu harus bicara koalisi, karena tidak ada bisa, bagaimanapun harus melangkah ke pemilihan presiden, dan harus ada koalisi. Dan itu bagus, artinya ini mendorong suatu kegotong royongan. Tidak ada satupun yang bisa
membawahi lebih banyak kepada yang lain, tapi membutuhkan suatu semangat kekompakan, kegotong royongan baik di tingkat partai apalagi masyarakat. Ini bagus ini. Tidak ada satu yang bisa lebih dominan, tapi kegotong royongan akan timbul. Tapi gotong royong itu tidak terlihat pada saat kampanye ya Pak Jokowi? Kalau kampanye tampaknya yang paling banyak diserang itu Anda, capres boneka, didikte, ada pantun khusus dari temannya Pak Ahok waktu itu Gerindra, menyampaikan pantun untuk Jokowi. Kemudian macam-macam semuanya diarahkan ke Anda, Pak Jokowi. Kalau kilas balik kampanye kemarin? Buat saya nggak ada masalah. Misalnya dibilang capres boneka ya nggak apa-apa, tapi bonekanya rakyat. Boneka rakyat. Kalau pantun-pantun ya juga nggak ada masalah. Ada pantun, ada sajak, ada puisi. Bagus-bagus saja untuk hiburan rakyat. Hiburan rakyat. Kalau dibilang Pak SBY, Jokowi jangan mau didikte siapapun, ada pesan. Mau menyampaikan pesan balik, silakan Pak. Ya siapa yang dikte itu siapa gitu loh. Yang mau mendikte siapa dan yang dikte siapa. Dijelasin dong, biar jelas. Kalau saya membantu menjelaskan, mungkin maksudnya nih Pak, mungkin maksudnya didikte oleh Ketua Umum PDI Perjuangan yang memberikan mandat. Apakah Jokowi didikte Megawati? Sampai detik ini tidak ada yang namanya dikte-mendikte seperti itu. Saya kira bisa dilihat waktu saya memegang jabatan di wali kota maupun gubernur sekarang nggak pernah ada. Hanya di depan biasanya waktu kita memulai melaksanakan tugas dan pekerjaan itu diberi arahan, ya ini. Setelah itu semuanya diserahkan kepada kita. Ada satu lagi yang juga keras, disebutnya pemimpin Jakarta itu penipu. Saya kira waktu di pilihan wali kota pertama, kedua, pilihan gubernur pertama, kedua, biasa ada yang bilang pembohong, ada yang bilang penipu, ada yang sara, ada yang semuanya sudah makanan sehari-hari buat saya. Dan Anda tapi tidak merasa menipu rakyat? Ini semuanya saya ini kan sebagai sebuah tugas dimanapun dalam sebuah skop yang kecil di kota, skop yang sedang yang lebih besar di provinsi, dan skop dengan dimensi yang luas. Saya kira buat saya sama saja, tugas itu asal dikerjakan dengan baik, saya kira apapun tugas yang diberikan akan kita kerjakan. Oke, saya mau lempar ke Pak Ahok yang senyum-senyum dari tadi. Pak Ahok, ketika dibilang penipu, ketika dibilang tidak kerja, yang membela Jokowi itu Ahok. Itu membela karena sayang, membela karena tidak enak bos, atau membela karena apa? Ya saya kira bukan bela lah, kita ditanya ya kita jawab kan. Wartawan kalau ditanya nggak dijawab marah juga kan. Ya ditanya nipu, saya juga bilang rasanya sih tidak gitu ya. Mungkin wartawan yang salah ngutip gitu loh. Enggak sih, nggak salah kutip. Saya dengar langsung bilangnya gitu. Ya. Wah saya nggak tahu itu. Saya sih merasanya sih biasa-biasa aja ya. Anda berada dalam posisi tidak enak tidak Pak Ahok? Karena bos Anda dua nih, Jokowi bos dong, Pak Prabowo bos dong. Jadi nanti kalau dua-duanya maju, Basuki Cahayapurnama nih di mana? Oh, saya pasti pilih Pak Prabowo sebagai kader Gerindra. Oh gitu? Pasti dong. Tidak memilih Pak Jokowi? Saya udah lapor ke Pak Jokowi. Pak Jokowi bagus, itu namanya kamu kader yang baik. Betul katanya. Dipahami Pak Jokowi? Dipahami. Ya, saya kira. harus dibedakan di mana kita sebagai pejabat publik, di mana kita sebagai pejabat politik. Dan saya kira Pak Ahok bisa memilah mana yang pejabat publik, mana yang pejabat politik. Bisa memilah itu ya. Jadi kualitas yang baik untuk calon wakil presiden juga dong Pak? Saya kira iya. Iya ya. Nggak masuk dalam hitungan shortlist dari Pak Jokowi, Pak Ahok? Atau nggak enak sama Pak Prabowo? Listnya masih menunggu kriteria. Listnya dalam kriteria. Ini tampaknya ungkapan baru. Waktu itu kan ungkapannya nggak mikir. Sekarang ungkapannya masih dalam kriteria. Sampai itu ditutupkan. Pak, saya ingin Pak Jokowi, saya tahu Anda sudah harus melapor ke partai, tapi saya minta Anda untuk menunggu karena saya mau minta komentar Pak Dahlan dan Pak JK soal Pak Jokowi. Silakan Pak Dahlan. Komentar apanya? Apakah misalnya tadi Pak Dahlan katakan masih belum tentu dengan Demokrat. Apakah itu artinya Anda membuka peluang untuk menjadi RI2? Saya kira begini, saya Pak JK ini kan pengusaha. Pengusaha itu lebih realistis. Dan
Kalau waktu ikut konvensi dulu saya mengistilahkan saya ini lagi menjemput takdir, maka dengan hasil pemilu seperti ini saya harus menurunkan derajat itu menjadi menunggu takdir. Menunggu takdir. Jadi dari menjemput takdir menjadi menunggu takdir. Menunggu takdir. Ya. Saya dibisiki Pak Jokowi habis ini harus langsung ke Kebagusan untuk konsolidasi partai dengan Bu Mega. Pak Dahlan mau titip salam ke Bu Mega atau titip yang lain boleh monggo disampaikan. Saya titip salam kepada sepanjang jalan sampai ke sana. Dengan Bu Mega tidak ada pesan-pesan khusus. Ya semua samalah, mulai dari Metro nanti sampai ke Kebagusan yang ditemui siapa saja saya titip salam. Salamnya apa? Salam kompak, tolong doakan. Ya salam selamat lah, salam selamat atas kemenangan PDI. Ya. Salam selamat kemenangan PDI. Boleh tepuk tangan dong buat Pak Dahlan. Pak JK, ada titip pesan atau ungkapan khusus? Karena sebentar lagi harus langsung ke Kebagusan nih Pak Jokowi. Ucapan selamat. Ucapan selamat. Bahwa PDIP menjadi ranking 1 yang menanglah dalam pemilu legislatif ini. Dan itu kan sangat penting untuk suatu apresiasi masyarakat. Apresiasi masyarakat. Tidak ada pesan personal untuk Bu Mega? Anda. Tidak enak ya Pak? Itu kan lagi konsolidasi tadi. Lagi konsolidasi. Kita tidak bisa mengganggu konsolidasi partai masing-masing kan. Oke, Pak Ahok mau menyapa Bu Mega Pak? Saya mah sering nyapa, orang kenal baik kok. Oh gitu, tidak perlu titip pesan khusus ya? Iya. Cuma kalau saya ke sana kan makan siang lagi nggak lucu lagi hari. Makan mie Belitung waktu Bukan itu lagi saya 9 April saya nongkrong di Kebagusan kan nanti heboh lagi. Heboh, pasti heboh. Dipikirnya nanti akan berbeda. Baik, Pak Jokowi, apa yang ingin Anda sampaikan? Nanti malam ke Kebagusan itu konsolidasi lebih ke melihat apa langkah selanjutnya. Tetapi sesungguhnya apa saja nih plan ke depan menuju Pilpres? Ya, saya kira ini kan sudah waktunya sudah sangat mepet sekali ya, tinggal 3 bulan. Saya kira malam ini kita akan pastikan bahwa manajemen perencanaan, manajemen organisasi sudah harus dipastikan sehingga langkah untuk menuju ke Pilpres ini betul-betul sudah terkelola, waktunya terkelola, organisasinya dan menuju ke sana jelas. Menuju ke sana jelas. Ada pesan terakhir penutup Pak? Ya sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas dukungan dari masyarakat kepada PDI Perjuangan dalam pemilu legislatif ini. Baik, boleh tepuk tangan untuk Pak Joko Widodo. Pak Jokowi saya antar karena saya tahu Anda sudah ditunggu Bu Mega, daripada saya juga dimarahi Bu Mega karena menahan calon presidennya. Sekali lagi tepuk tangan, terima kasih Pak Jokowi. Ya, pemirsa tetaplah bersama kami karena kami masih akan kembali setelah pariwara berikut, masih dalam live event memilih wakil rakyat dan kami juga masih ada penampilan dari musisi legendaris Iwan Fals setelah pariwara berikut ini. Terima kasih Anda terus di live event memilih wakil rakyat bersama saya Najwa Shihab sampai pukul 22 waktu Indonesia Barat nanti. Dan saya masih bersama dengan Pak JK, Pak Dahlan Iskan dan juga Basuki Cahayapurnama atau yang ngetop dipanggil Pak Ahok. Saya juga ditemani oleh Dewan Pakar Metro TV, ada beberapa di antaranya di sini. Saya ingin minta komentar dari para tim Pakar Metro TV mengomentari. Tadi saya sudah bertanya soal hasil quick count, tapi saya ingin Anda juga berkomentar Mas Aldi soal tokoh-tokoh yang ada di depan kita ini. Bagaimana kira-kira peluang mereka kalau kita bicara hasil pileg? Ya, sebetulnya kan kalau dilihat kita mau menempatkan sosok Jokowi sebagai calon presiden karena kalau tidak ada perubahan akan menjadi calon presiden partai PDIP. Tentu di luar soal kriteria yang dipersiapkan oleh PDIP, menurut saya yang paling penting itu adalah calon wakil Pak Jokowi harus seorang yang mampu menutupi banyak sisi yang mungkin tidak dimiliki oleh Pak Jokowi. Misalnya menurut saya salah satunya itu adalah tidak soal teknis ekonomi, hukum dan segala macam. Dengan jumlah partai yang tadi disebut oleh rekan Burhan akan ada 10 di parlemen, harus dicari sosok orang yang memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik dengan semua kekuatan politik di DPR. Sebab kalau ketemu wakil yang kemudian gagal membangun komunikasi yang baik dengan parlemen, itu hampir dipastikan bahwa pemerintah akan sulit menghadapi kekuatan-kekuatan politik di DPR. Bang Sandi, ini saya ingin kuncinya di situ, memilih orang yang pas. Tadi saya ingin Anda minta berkomentar soal Pak Dahlan. Tadi kata-katanya menarik, sampai saya catat, menjemput takdir versus menunggu takdir.
Nah, jadi ini kalau kita bicara Demokrat dan konvensi, lebih baik mana nih? Menunggu atau langsung menjemput saja? Ini kan salah Demokrat sendiri yang ragu-ragu menentukan. Mestinya menurut saya agar Pak Dahlan tidak mengubah dari menjemput takdir menjadi menunggu takdir, mesti menjelang pemilu legislatif sudah diumumkan dong calon presidennya. Seharusnya ya. Karena Demokrat sendiri tidak firm dengan sikapnya, dan wajar saja kalau kemudian di antara calon yang ikut bertarung di Partai Demokrat kemudian mengubah posisinya dengan komposisi suara yang ada hari ini. Karena kalau komposisi hasil quick count tidak mungkin Demokrat mengajukan calon presiden sendirian. Akan berat. Berat sekali untuk mengajukan calon presiden sendiri. Komentar Anda? Saya tadi itu bilang bahwa kalau dulu ikut konvensi itu menjemput takdir, sekarang harus menunggu takdir. Itu maksudnya saya kan tidak punya wewenang apa-apa untuk menentukan koalisi di antara partai-partai ini. Saya kan hanya anggota biasa, pengurus juga bukan, kader juga bukan. Sudah ada sinyal-sinyal belum dari Demokrat? Karena tadi malam sempat beredar rumor bahwa akan segera ditentukan. Ada nama baru inisial, DS dan A katanya. Apakah itu Anda, Pak Dahlan, akan segera declare nih? Enggak tahu, DS kan bukan saya. Bukan. Saya kan DI. Maaf Pak, DI, Dahlan Iskan. Saya tidak pandai membaca sinyal-sinyal begitu. Tidak pandai. Ya. Dan sama sekali belum ada informasi apapun soal bagaimana nasib Demokrat sekarang dan konvensinya. Ya, sekali lagi karena kan saya hanya anggota biasa di situ, itu pun baru 2 minggu, sehingga saya tidak pernah berharap akan mendapatkan informasi-informasi yang kelas 1 karena status saya yang anggota paling bawah. Anggota paling bawah. Mas Philips. Saya kira begini, ini hasil yang menurut saya menarik karena 2 hal. Pertama, kita akan menyaksikan sebuah partai yang dulu pernah berkuasa, Megawati pernah jadi presiden, kalah pemilu 2 kali, lalu kembali lagi berkuasa karena konsisten pada jalan elektoral lewat pemilu. Jadi aktor-aktor politik harus mengikuti itu. Yang kedua, PDIP juga sudah membeli pelajaran 2 tahun menjadi oposisi, dua periode menjadi oposisi, dan ternyata menjadi oposisi itu berbuah baik untuk PDIP. Sehingga ketika dalam pembentukan koalisi, sebetulnya tadi apa yang disampaikan Pak Jokowi bahwa koalisi itu tidak harus dibentuk secara besar jumlahnya, itu belajar dari pengalaman PDIP sendiri. Harusnya partai-partai lain bersedia untuk juga menjadi oposisi, tidak harus ikut serta dalam koalisi pemerintahan yang pada akhirnya akan menyulitkan proses-proses negosiasi. Jadi kuncinya akan ada di situ. Baik, saya ingin kita menelisik Gerindra. Ada politikus Gerindra di sini, Pak Basuki Cahayapurnama, walaupun Anda relatif baru di Gerindra. Dengan perolehan suara Gerindra yang menurut hasil quick count 12,28%. Target Gerindra kan sesungguhnya di atas itu. 20% targetnya, supaya bisa dengan mulus memajukan Prabowo Subianto. Dengan melihat hasil seperti ini, akan berubah haluan tidak? Saya tidak tahu juga. Karena tadi belum sempat ketemu Pak Prabowo, tapi saya kira Gerindra tetap konsisten akan mencalonkan Pak Prabowo sebagai presiden. Nah, tinggal mencari nanti partai mana untuk koalisi. Partai mana? Yang mana tuh kira-kira yang mana? Saya tidak tahu juga, itu urusannya nanti partai. Urusan partai. Anda tidak, selama ini memang Anda sifatnya tuh sudah diwakafkan ke Jakarta, begitu? Iya, walaupun saya statusnya ketua DPP partai, tapi saya juga diminta konsentrasi di DKI, karena Gerindra sangat yakin kalau saya sukses di DKI, ini membangun sebuah stigma bahwa Gerindra lah partai yang berani mencalonkan orang lalu diwakafkan. Jadi itu yang Gerindra akan dapat poin di situ. Jadi selama masa kampanye kemarin memang Anda sama sekali tidak diminta untuk coblos Gerindra? Tidak, karena itu tadi Gerindra itu ingin membangun sebuah model untuk melawan stigma. Selama ini kan masyarakat kita mengatakan namanya politikus, pejabat pasti korup, terima suap, macam-macam gitu kan, tidak mau kerja buat rakyat. Nah, Gerindra yakin kalau taruh saya di situ, ini jadi sebuah showcase model untuk melakukan sebuah transformasi nasional. Jadi kita melawan stigma itu. Kalau kamu mengatakan orang jadi pejabat akan mikirin partai, ngurusin yang lain, tidak. Buktinya kan ada Ahok gitu loh. Yang kerja pagi sampai malam untuk warganya gitu. Boleh tepuk tangan dong buat Pak Ahok yang kerja pagi sampai malam untuk warga Jakarta. Kita akan kembali setelah pariwara, tetaplah bersama live event Memilih Wakil Rakyat. Metro TV.
Kalau kita bicara soal koalisi, saya ingin minta tanggapan tim pakar Metro TV, Mbak Henry Saparini, khususnya tim pakar bidang ekonomi. Tapi saya ingin minta Anda komentar soal melihat hasil quick count yang sekarang, efektivitas pemerintahan yang seperti apa yang seharusnya bisa kita capai lewat hasil quick count. Ya, jadi kalau kita melihat dari hasil quick count ya, yang pertama itu adalah PDIP dan yang ketiga adalah Gerindra. Kita harus ingat bahwa di tahun 2009 sebenarnya PDIP dan Gerindra mereka berpartner. Ya, artinya sebenarnya kalau dari garis, dari platform ekonomi semestinya mereka adalah sama. Nah, kalau tadi kemudian kita melihat bahwa kemungkinan mereka akan mengajukan, sekarang sudah memiliki bakal calon yang berbeda masing-masing, semestinya kita sekarang tampaknya sakit hati karena batu tulis ya, Mbak. Nah, jadi kalau tadi disebutkan oleh Pak Jokowi bahwa sekarang ini kriteria yang belum jelas. Nah, kriteria itu kan pastinya harus ada dua, Mbak Nana ya. Yang pertama adalah platformnya tadi ya. Selama ini PDIP yang mengusung Pak Jokowi selama 10 tahun konsisten menjadi oposisi dari incumbent ya, atau dari pemerintah yang sekarang. Artinya bahwa mereka memiliki garis ekonomi yang berbeda dengan pemerintah yang sekarang. Artinya ini harus menjadi salah satu kriteria bagi PDIP dan Pak Jokowi di dalam memilih partner. Seharusnya begitu kan, rakyat mesti memahami seperti itu. Dan yang kedua adalah kriteria dari kapasitas antara presiden dan wakil presiden. Artinya di mana yang Pak Jokowi itu memiliki kelebihan dari sisi ekonomi ya, sektor atau orientasi atau visi, dan kemudian wakilnya atau partai yang akan mendukung itu adalah juga partai yang semestinya bisa menutupi kekurangan tadi. Nah, jadi saya rasa ini ada dua. Yang pertama jadi itu yang utama adalah diperhatikan platform ekonomi itu seharusnya menjadi salah satu kunci. Oh, mesti harus jadi salah satu kunci. Dan yang jadi kedua mana yang tidak mungkin kira-kira, Mbak Henry? Kalau kita berusaha untuk menghindari koalisi dagang sapi, mana yang seharusnya kalau rakyat memilih PDIP sebagai pemenang? Dan seharusnya rakyat ingin platform ekonomi atau kebijakan ekonomi yang diambil adalah yang memang menjadi visi misi PDI Perjuangan. Mana partai yang selama ini Anda lihat bertolak belakang kebijakannya dan jangan sampai itu kemudian menjadi partner koalisi karena akan sama saja? Ya, sebenarnya yang jelas pasti kalau dengan Demokrat karena sudah 10 tahun itu berbeda garis ya, semestinya tidak sama semestinya ya. Artinya mesti ada partai-partai lain yang kita tahu dalam beberapa kebijakan ekonomi selama ini berpasangan dengan PDIP ya, misalnya beroposisi bersama-sama dengan Gerindra, bersama juga dengan Hanura ya, dan beberapa kali juga ada beberapa partai yang bersamaan dengan PDIP. Nah, jadi platform menurut saya penting, tetapi di dalam memilih tadi kriteria lagi tidak hanya koalisi itu tidak hanya untuk ke legislatif, tetapi koalisi untuk membentuk capres dan cawapres. Saya rasa itu juga kriteria yang memang sangat penting. Pak Yusuf Kalla, Anda pengalaman di pemerintahan. Walaupun Anda sekarang bukan di Partai Golkar sebagai anggota biasa, tetapi kalau dengan asam garam pengalaman Anda sebagai politisi senior, pertimbangan koalisi itu sejujurnya memang hanya dagang sapi kan Pak JK? Atau apa memang suara kami ini dihargai Pak? Ketika kami kemudian masuk ke bilik suara, kami memilih Partai A bukan Partai B. Besok Partai A pelukan dengan Partai B Pak. Jadi apa sesungguhnya yang menjadi dasar koalisi? Hanya hitung-hitungan kursi saja? Ya, ada dua hal. Tentu pertama koalisi agar untuk melengkapi syarat itu biasanya berpikir pertama. Kedua tentu juga untuk melengkapi syarat harus sejalan, tidak mungkin kalau dia bertentangan jauh kan. Tapi karena partai-partai juga dewasa ini sebenarnya ideologinya sudah tidak jauh-jauh amat, itu semuanya juga memperjuangkan hal yang sama. Menurut Anda tidak ada signifikansinya Partai A dan Partai B, PDI Perjuangan dengan Demokrat tidak ada bedanya Pak JK? Tentu ada bedanya, pasti ada bedanya. Stylenya beda, dia punya cara fokusnya beda. Bagaimanapun PDIP tentu katakanlah berpikiran memahami mazhab Bung Karno. Kalau Soeharto mazhabnya, Golkar mazhabnya Soeharto, katakanlah gitu kan. Kalau Demokrat tentu mazhabnya SBY lah, ya begitu, kurang lebih gitu. Tapi kan ini kan tidak jauh-jauh beda sebenarnya. Semuanya ingin kemajuan. Pak JK bilang Soeharto dan SBY tidak beda, maksudnya itu Pak?
Ya tidak jauh-jauh, beda sih kan, tidak jauh saya bilang. Tidak jauh, semua ingin pertumbuhan, ini kan pro-growth kan sama saja kan. Pemerataan. Kalau Bung Karno mengatakan adalah kedaulatan, berdikari, kan memang ada tekanan-tekanannya. Harus dilihat dari persejarah partai masing-masing itu sebenarnya untuk melihatnya arahnya kemana. Jadi tidak masalah, kalaupun nanti PDIP dengan Demokrat, menurut Anda sebagai politisi senior itu tidak masalah? Saya sependapat dengan Bu Henry bahwa ada masalah-masalah psikologis juga. Tidak semudah itu orang yang selama ini satu mengatakan ya, otomatis mengatakan tidak, tiba-tiba ya, itu tidak mudah juga sebenarnya. Dan juga ada hal-hal masing-masing lah. Jadi ada yang bisa dengan mudah, ada tentu tidak. Apalagi selama ini kan di kampanye selalu agak bertentangan, ya tidak mudah lah. Kalau antara Demokrat dengan PDIP mungkin secara realistik susah lah pada dewasa ini. Mungkin susah. Pada masa datang yang lebih memungkinkan kalau melihat hasil penghitungan suara sekarang? Ya, seperti saya katakan tadi, kebutuhannya kan pertama untuk memenuhi kriteria umum, tapi harus sejalan secara ideologis dan pandangan-pandangan. Selain itu saya kira banyak. PDIP dengan Golkar kan dulu juga pernah, dengan PKB bisa, dengan P3 bisa, Nasdem bisa. Semuanya itu bisa. Semua bisa. Semuanya bisa, Pak. Hanya karena sekali lagi ideologi partai itu kan tidak jauh banyak lagi. Tidak jauh berbeda. Jadi ukurannya bukan yang itu. Baik, kita akan lanjutkan setelah pariwara, tetap di live event Memilih Wakil Rakyat.